aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Dulu, aku hanya seorang gadis desa biasa yang bahagia dengan kesederhanaan. Tapi kini, aku duduk di kamar besar dengan dinding kokoh, di rumah milik lelaki yang paling berkuasa di desa ini. Dari luar, semua orang mengira aku gadis paling beruntung. Aku menikah dengan orang kaya, diberi segalanya, dihormati banyak orang. Tapi siapa sangka semua kemewahan ini terasa seperti rantai besi yang mengikat. Setiap langkahku diawasi, setiap nafasku dikendalikan. Aku menikah bukan karena cinta, melainkan karena hutang. Ya, inilah kisahku. Kisah seorang gadis yang akhirnya sadar rumah tangga yang didamba bisa saja berubah menjadi penjara. Namaku Nadia. Usiaku baru 23 tahun. Aku hanya seorang gadis desa sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup serba pas-pasan. Ayahku, Pak Budi, hanyalah seorang petani biasa, kadang jadi kuli angkut di pasar kalau musim panen tak menentu. Sedangkan ibuku, Bu Ratna, tiap hari membuat jajanan pasar untuk dijual di warung tetangga. Kami bukan keluarga kaya, tapi bagiku hidup terasa cukup selama masih bisa makan bersama di meja kecil dapur kami. Namun, segalanya berubah sejak utang menjerat keluarga kami. Awalnya, ayah meminjam uang pada Rendra. Ya, Rendra. Nama yang begitu disegani di desa kami. Semua orang menyebutnya sebagai bos besar desa. Ia punya tanah di mana-mana, punya usaha beras, bahkan jadi langganan orang-orang kalau butuh pinjaman uang. Dari luar, Rendra tampak seperti orang baik, suka membantu, dermawan, selalu tersenyum saat melewati orang-orang kecil seperti kami. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada kekuasaan yang membuat siapapun tak bisa menolak. Ayah meminjam uang untuk biaya pengobatan nenek yang jatuh sakit parah. Niatnya, setelah panen, utang itu bisa dilunasi. Tapi siapa sangka, panen gagal. Sawah kami hancur diserang hama, dan ayah tak punya apapun untuk membayar kembali. Dari situlah awal bencana itu datang. Suatu sore, Rendra datang ke rumah kami. Duduk di kursi tua ruang tamu. Ia bicara dengan suara tenang tapi tajam. Pak Budi, Bu Ratna, aku tahu kalian orang baik. Aku tidak ingin mempermalukan kalian di depan warga desa. Tapi utang harus dibayar. Kalau tidak, kalian tahu resikonya. Ayah menunduk dalam, suaranya bergetar. Ampuni saya, Rendra. Saya benar-benar tidak sanggup. Panen gagal. Saya janji, saya akan kerja apa saja, asal jangan tarik rumah ini. Rendra tersenyum tipis. Aku tidak akan mengambil rumahmu, Pak Budi. Tapi aku punya syarat lain. Aku yang dari tadi hanya mendengarkan dari dapur, tiba-tiba merasa jantungku berhenti berdetak. Syarat? Apa maksudnya? Mataku langsung mencari wajah ayah. Ia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Ndra, Jangan begitu. Rendra menatap lurus ke arahku. Tatapannya menusuk, seperti pemangsa yang menemukan mangsa empuk. Nadia, sudah lama aku memperhatikanmu. Kau gadis baik, sederhana, dan cantik. Aku ingin kau menjadi istriku. Dan Genbi cucu, utang keluargamu lunas. Bahkan, aku akan memberikan hidup yang lebih baik untukmu. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi derita. Rasanya seperti petir menyambar di siang bolong. Aku membeku, ingin berlari, tapi kakiku terkunci. Menikah dengan Rendra, lelaki yang usianya jauh di atasku, hampir sebaya ayahku. Aku menatap ibu, berharap ada penolakan, tapi wajahnya justru pucat pasi, penuh kebingungan. Ayah menenggus. Jangan, Ndra. Anak saya masih muda. Dia punya masa depan. Tapi Rendra mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata ayah. Pikirkan baik-baik. Ini jalan satu-satunya. Kalau tidak, jangan salahkan aku bila rumahmu, tanahmu, semua aku ambil. Hutang tetap harus dibayar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menangis seyada jadenia di kamar kecilku. Hatiku berontak. Aku ingin menolak. Aku ingin kabur. Tapi saat melihat wajah ayah dan ibu yang penuh rasa bersalah, aku tahu, aku tak punya pilihan. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu berlangsung tanpa pesta besar, hanya akad sederhana di rumah Rendra. Aku duduk di sampingnya dengan hati beku. Semua orang desa melihatku dengan tatapan iri, seolah aku beruntung dinikahi orang kaya. Mereka tak tahu
Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena utang. Mulai hari ini, kau istriku. Begitu kata Rendra sambil menyematkan kalung kawin di leherku. Dari luar, ia tampak penuh kasih. Ia tersenyum, menggenggam tanganku di depan para tamu. Semua orang bersorak bahagia, tapi di dalam hatiku, aku menangis. Kalung itu terasa bukan simbol cinta, melainkan rantai yang mengikatku. Hari-hari pertama, Rendra memperlakukanku dengan baik. Ia memberiku pakaian indah, membawaku ke rumah besar dengan kamar luas, bahkan membelikan perhiasan untuk ibu agar terlihat sejahtera. Aku berusaha meyakinkan diri, mungkin ini jalanku. Mungkin Tuhan mengizinkan semua ini karena ada rencana indah di baliknya. Aku mencoba belajar mencintainya, meski hatiku masih dingin. Di malam-malam pertama, ia memelukku dengan lembut, seolah ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar serius mencintai. Aku tak bisa menolak. Aku menutup mata, berharap hatiku perlahan akan luluh. Hari berganti minggu, hidupku penuh kemewahan, sesuatu yang dulu tak pernah aku bayangkan. Aku punya kamar sendiri dengan tirai putih berkilau, makanan tak pernah kurang. Bahkan aku tak perlu lagi membantu ibu berjualan di pasar. Dari luar, seolah aku gadis paling beruntung di desa. Tapi jauh di dalam, aku selalu merasa ada yang salah. Tatapan Rendra kadang terlalu tajam, genggamannya kadang terlalu keras. Ia ingin aku selalu ada di sisinya. Tak boleh keluar tanpa izin, tak boleh bertemu sahabatku. Maya, katanya, semua itu demi melindungiku. Tapi aku merasa, perlahan, aku sedang kehilangan kebebasan. Aku bertanya dalam hati, inikah rumah tangga yang kudamba, ataukah ini penjara yang samar, yang perlahan menelan diriku sedikit demi sedikit? Namun aku masih bertahan. Aku belum tahu, badai besar sedang menantiku di depan. Awalnya, aku sempat berpikir, mungkin pernikahan ini bukan bencana sepenuhnya. Rumah besar, perhiasan, pakaian mewah, makanan yang tak pernah habis semuanya, tersedia di depan mataku. Setiap orang yang melihatku dari luar, pasti iri dengan kehidupan yang tampak sempurna. Tapi semakin lama aku tinggal bersama Rendra, semakin aku tahu bahwa semua itu hanyalah dinding kosong. Kemewahan itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa aku hidup di dalam sangkar emas. Rendra mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia bukan hanya suami, tapi seperti penguasa yang merasa memiliki seluruh hidupku. Mulai sekarang, kau tak usah keluar rumah sembarangan. Semua yang kau butuhkan ada di sini, ucapnya dingin. Suatu malam, ketika aku minta izin menjenguk sahabatku Dina, aku terdiam, mencoba tersenyum. Tapi Mas, Dina sahabatku sejak kecil. Aku hanya ingin, cukup Nat. Suaranya meninggi. Aku sudah bayar semua utang keluargamu. Kau di sini karena itu. Jangan macam-macam. Aku hanya bisa menunduk. Hati ini hancur. Ternyata aku tidak dianggap istri, melainkan barang tebusan. Hari-hari berikutnya, aku semakin dikekang. Telepon genggamku diambil. Alasannya supaya aku lebih fokus menjadi istri yang baik. Semua sahabatku satu persatu tak bisa lagi kuhubungi. Bahkan untuk sekadar ke warung dekat rumah pun, aku harus ditemani sopir atau orang suruhan Rendra. Aku bukan lagi manusia bebas. Setiap pagi, aku duduk di ruang makan yang besar, menatap meja penuh makanan mahal. Tapi lidahku hambar, seakan nasi putih dan lauk sederhana buatan ibu di rumah jauh lebih nikmat daripada semua ini. Di balik kemewahan, aku merasa sendirian. Kadang, aku menatap ke cermin, melihat perhiasan emas melingkar di leherku, kalung kawin yang dulu kupikir lambang cinta. Kini, kalung itu serasa rantai penjara. Ada malam-malam ketika aku menangis diam-diam. Suara tangisku sering tertahan di bantal, takut didengar orang rumah. Karena jika Rendra tahu, ia akan marah besar, menganggap aku tidak tahu berterima kasih atas semua yang telah ia berikan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa arti sebuah rumah mewah jika di dalamnya aku tak lagi punya kebebasan? Apa gunanya dipanggil istri jika nyatanya aku diperlakukan seperti barang gadai? Rendra semakin posesif. Ia mulai cemburu pada siapapun, bahkan pada sopir yang mengantarkanku. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan dia. Ingat posisimu Nat, katanya suatu hari dengan tatapan tajam. Aku terdiam. Air mataku sudah kering untuk menanggapi semua ini. Sampai akhirnya,
Aku sadar, aku harus mencari jalan keluar. Aku tidak bisa terus begini, tapi pertanyaannya, kemana aku harus pergi? Ayah dan ibu sudah terikat hutang budi. Dan aku, hanya seorang perempuan yang kini terperangkap dalam jerat kekuasaan seorang pria yang dipuja orang sekampung. Di luar, Rendra dikenal sebagai orang paling kaya, dermawan, dan dihormati. Tapi hanya aku yang tahu, di balik pintu rumah besar itu, ada seorang monster yang mengurungku dalam jeratan tak kasat mata. Malam itu, sebelum tidur, aku memegang kalung kawin di leherku. Aku menutup mata, berbisik lirih, "Ya Allah, jika ini jalan hidupku, kuatkan aku. Tapi jika masih ada jalan keluar, tunjukkan aku cahaya." Aku tak tahu jawaban doa itu kapan datangnya. Tapi di hatiku, perlahan muncul keberanian kecil untuk melawan takdir yang selama ini kupikir tak bisa kugugat. Dari luar, rumah ini tetap terlihat megah. Orang-orang kampung masih sering berbisik, "Beruntung sekali Nadia jadi istri orang paling kaya di desa." Mereka tidak tahu, di balik senyumku yang dipamerkan di depan umum, ada air mata yang selalu kucuri di balik pintu kamar. Hari-hariku bersama Rendra makin menyesakkan. Ia semakin keras, semakin posesif. Bahkan hal-hal kecil pun jadi alasan untuk marah. Suatu siang, aku sedang duduk di taman belakang rumah. Angin sepoi-sepoi membawa sedikit rasa damai, setidaknya di antara kegelisahan. Tiba-tiba Rendra datang. Wajahnya muram. "Nat, kenapa kau di sini sendirian? Siapa yang kau tunggu?" Tanyanya dengan nada curiga. Aku menghela napas. "Aku hanya ingin udara segar, Mas. Tidak lebih." Tatapannya tajam menusukku. "Jangan bohong. Kau pikir aku tidak tahu isi kepalamu? Jangan pernah berpikir kabur dari sini." Kalimat itu membuat tubuhku bergetar. Bahkan saat aku tidak berbuat salah pun, ia selalu menganggap aku punya niat buruk. Malam-malamku penuh ketakutan. Rendra sering pulang larut dengan bau alkohol. Dan ketika itu terjadi, aku hanya bisa berdoa, semoga ia tidak melampiaskan amarah padaku. Namun, tak selamanya aku bisa menahan diri. Suatu malam, ketika ia memaksaku untuk menyerahkan ponsel lama yang diam-diam kusimpan, aku memberanikan diri berkata, "Mas, aku ini manusia, bukan barang. Aku juga butuh bicara dengan orang lain, dengan sahabatku, dengan keluargaku. Jangan kurung aku seperti ini." Rendra membeku. Sejenak ia menatapku dengan mata merah, lalu menepuk meja dengan keras. "Jangan lupa siapa yang menyelamatkan keluargamu dari kebangkrutan. Tanpa aku, kau mungkin sekarang jadi pelayan di rumah orang kaya lain." Hariku, lagi-lagi ia mengingatkanku pada utang orang tuaku. Aku merasa harga diriku ditukar dengan harta. Tapi malam itu, aku juga sadar, semakin aku diam, semakin ia merasa berkuasa. Perlahan, aku mulai mencari celah. Aku mencoba mendekati salah satu pembantu rumah tangga yang terlihat baik padaku. Namanya Sari. Ia tahu bagaimana aku diperlakukan. Suatu sore, Sari berbisik lirih ketika mengantarkan teh. "Mbak Nadia, kalau butuh apa-apa, bilang saja sama saya. Saya tahu Mbak tidak bahagia, tapi hati-hati. Pak Rendra punya mata-mata di mana-mana." Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Ada orang yang benar-benar mengerti penderitaanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai berpura-pura tenang di depan Rendra. Aku tersenyum ketika orang kampung datang. Aku menemani Rendra saat ada acara keluarga. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati, ada rencana kecil yang mulai tumbuh. Aku ingin bebas. Bahkan jika itu berarti harus meninggalkan semua kemewahan ini. Bahkan jika harus menanggung malu di depan orang-orang yang menganggapku hidup enak. Malam itu, ketika Rendra tertidur pulas, aku kembali memegang kalung kawin di leherku. Kalung yang dulu menjadi simbol ikatan, kini terasa seperti rantai besi. Aku menggenggamnya erat lalu berbisik, "Suatu hari, aku akan melepaskanmu. Bukan hanya dari leherku, tapi dari seluruh hidupku." Di luar kamar, angin malam berembus pelan, seakan ikut menjadi saksi retakan pertama yang mulai terbentuk dalam rumah tangga penuh kemewahan ini. Hari-hari terasa semakin berat. Rendra makin sibuk dengan bisnisnya, tapi juga makin dingin padaku. Anehnya, aku lebih merasa lega saat ia tidak di rumah. Setidaknya, aku bisa bernapas tanpa ketakutan. Namun, setiap kali ia pulang, suasana kembali mencekam. Aku tahu,
Aku tidak bisa terus begini. Hidupku seperti terjebak dalam sangkar emas, dan semakin lama, sangkar ini makin mencekik. Suatu sore, ketika Rendra sedang pergi ke kota, aku duduk di dapur bersama Sari. Ia sibuk menyiapkan bahan masakan. Sementara aku hanya memandang kosong ke arah jendela. "Mbak, jangan marah kalau saya bicara jujur ya," ucap Sari pelan. Kenapa, Sar? Mbak itu terlalu menderita. Kalau terus begini, bisa-bisa sakit sendiri. Kalau benar-benar ingin bebas, mungkin harus berani ambil langkah besar. Kata-kata itu menohokku. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang, seolah Sari tahu isi hatiku. "Langkah besar apa maksudmu?" tanyaku hati-hati. Sari berhenti sebentar, lalu menatapku serius. "Pergi, Mbak. Tinggalkan rumah ini. Saya tahu jalan belakang yang jarang dijaga, tapi resikonya besar kalau ketahuan." Pisek, aku. Bayangan kebebasan itu terasa nyata, tapi juga menakutkan. Beberapa hari kemudian, Rendra pulang lebih cepat. Wajahnya masam, matanya merah. "Apa yang kau lakukan tadi siang?" bentaknya begitu masuk kamar. Aku bingung. "Maksud Mas apa?" "Jangan pura-pura bodoh. Aku dapat kabar kau ngobrol dengan tukang sayur di depan rumah. Apa kau tidak tahu malu?" Aku terperanjat. Hanya karena menyapa tukang sayur, ia marah seperti ini? "Mas, aku cuma beli cabai dan bawang," kataku terbata. "Jangan bohong. Kau pasti mencari cara kabur dariku." Tangannya menghantam meja, membuat gelas jatuh pecah berantakan. Aku gemetar. Mataku mulai berkaca-kaca. Malam itu aku kembali menangis dalam diam. Tapi justru kemarahan Rendra membuat niatku semakin bulat. Aku harus pergi. Aku dan Sari mulai berbicara lebih sering. Diam-diam, dalam bisikan singkat di dapur, atau saat membersihkan halaman. "Kapan waktu terbaik?" tanyaku suatu sore. "Besok lusa." "Mbak, Pak Rendra ada urusan ke kota. Biasanya pulang larut. Saya bisa alihkan perhatian satpam belakang." Aku menelan ludah. Kalau aku pergi, apa orang tuaku tidak akan diseret? Sari menghela napas. "Itu resikonya, Mbak. Tapi kalau Mbak tetap di sini, hidup Mbak juga habis." Aku tahu dia benar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Malam itu, aku berpura-pura tidur lebih awal. Rendra memang benar pergi ke kota, meninggalkan rumah sekitar sore. Jantungku berdetak kencang ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam. Aku pelan-pelan bangun, mengambil tas kecil yang sudah kupersiapkan. Isinya hanya pakaian sederhana, sedikit uang, dan foto keluarga. Aku memandang sekeliling kamar megah itu untuk terakhir kalinya. Tempat yang dari luar terlihat seperti istana, tapi bagiku hanyalah penjara. Pelan-pelan aku membuka pintu, berjalan menuruni tangga dengan hati-hati. Setiap derit kayu membuatku takut, seolah rumah ini ingin membocorkan rencanaku. Di dapur, Sari sudah menunggu. "Ayo Mbak, cepat." Kami berjalan ke arah pintu belakang. Sari memberi kode pada satpam dengan alasan ada tikus di gudang, membuatnya berlari ke arah lain. Kesempatan itu kugunakan untuk berlari melewati jalan setapak kecil di belakang rumah. Untuk pertama kalinya, aku menghirup udara malam sebagai Nadia yang bebas meski hanya sebentar. Namun kebebasan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara motor terdengar mendekat. Aku menoleh, wajahku pucat pasi. Itu suara motor Rendra. Sari langsung berbisik panik. "Cepat, Mbak, lari ke arah kebun bambu. Saya tahan di sini." Aku terhuyung. Kakiku gemetar, tapi aku memaksa berlari sekuat tenaga. Air mataku bercampur dengan keringat. "Ya Allah, selamatkan aku," bisikku lirih. Di balik kegelapan malam, aku sadar perjalanan panjang baru saja dimulai. Dan meski langkahku masih gamang, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah kembali menjadi tawanan di rumah itu lagi. Malam itu terasa panjang, nafasku terengah-engah. Kakiku terus berlari melewati kebun bambu yang gelap. Suara jangkrik bercampur dengan degup jantungku yang tak terkendali. Di belakang, suara motor Rendra makin jelas. Kadang terdengar teriakan namaku menggema di tengah malam. "Nadia, jangan coba-coba kabur." Tubuhku gemetar. Aku tahu, jika ia berhasil menangkapku, mungkin aku tak akan pernah punya kesempatan kedua. Aku terus berlari, hingga akhirnya sampai di jalan kecil yang menurun menuju sungai. Aku hampir terjatuh, tapi kupaksa tubuhku bertahan. Di tepi sungai,
Samar-samar aku melihat seorang lelaki paruh baya sedang duduk menjaga perahunya. Seorang nelayan. Aku mendekat dengan nafas tersengal, "Pak, tolong saya, tolong." Lelaki itu terkejut, menatapku dengan bingung. "Ada apa, Nduk? Kok lari-lari malam-malam begini?" Aku menggenggam tangannya. Air mataku bercucuran. "Tolong bawa saya menyeberang. Cepat, sebelum dia datang." Nelayan itu menatapku lama, lalu mengangguk. "Cepat naik, Enduk." Aku melompat ke dalam perahu, dan ia segera mendorongnya ke tengah arus. Namun, dari jauh, suara motor berhenti mendadak. Cahaya lampu senter mulai menyorot ke arah kami. "Nadia," suara Rendra menggelegar. Aku menoleh, dan untuk sesaat, mata kami bertemu. Ada amarah, ada rasa memiliki, tapi juga ada ketakutan di matanya. Perahu perlahan bergerak, tapi Rendra berlari ke tepi sungai. Ia mencoba masuk ke air, hendak mengejar, tapi arus malam itu deras. "Nadia, kembali, kau milikku, jangan lari dariku," teriaknya, hampir histeris. Aku berdiri di atas perahu, meski tubuhku gemetar. "Mas, aku bukan milik siapapun. Aku bukan barang yang bisa kau beli dengan hutang orang tuaku. Aku manusia. Aku punya hak untuk bahagia." Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak rapuh, kehilangan kendali. Namun, aku tidak lagi goyah. Air mataku mengalir, tapi hatiku mantap. Perahu terus bergerak menjauh, meninggalkan Rendra yang masih berdiri di tepi sungai, menatap kosong dengan amarah bercampur kecewa. Beberapa hari kemudian, aku sampai di kota kecil. Dengan bantuan nelayan dan Sari yang dayam-dayam mengirim kabar, aku bisa bertahan. Namun, semua barang yang pernah Rendra berikan harus ku kembalikan lewat keluargaku. Kalung kawin itu, ku kirim kembali, bersama surat singkat. "Terima kasih atas semua yang pernah Mas berikan, tapi aku memilih hidupku sendiri. Semoga Mas bisa menemukan kebahagiaan tanpa harus mengikat orang lain dengan rantai." Aku tahu, keputusan ini akan membuat keluargaku malu. Usaha orang tuaku pun sempat goyah karena tekanan Rendra, tapi aku lebih memilih menanggung luka itu daripada terpenjara selamanya. Kini, setiap kali aku melihat langit malam, aku selalu mengingat malam di tepi sungai itu. Malam di mana aku hampir kehilangan segalanya, tapi juga mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku sadar, kebebasan memang tidak datang tanpa harga. Aku kehilangan rumah megah, kemewahan, bahkan nama baik di mata banyak orang. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Namaku Nak, dan inilah kisahku. Rumah tangga yang kudamba ternyata hanya menjadi penjara. Tapi kini, rantai itu telah kulepaskan selamanya.